تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرم والمحترم الحبيب الأستاذ شوقي الحبشي متعنا الله بطول حياته الشريفة وحفظه الله تعالى ورعاه وجميع الأساتذة المكرمون dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diadakan oleh Al-Habib Sayyidil Habib Syauqi Al-Habsyi setiap minggu sore. Semoga pulangnya kita dari tempat yang sungguh sangat barakah ini menjadikan perubahan untuk diri kita, amin. Menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita berikan kepada Sayyidul Anbiya Sayyidina Muhammad SAW yang mana beliau adalah seseorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada makhluk yang paling mulia kecuali beliau. Enggak ada sosok seseorang yang paling agung di muka bumi ini. Enggak malaikat, enggak dunia, enggak manusia, semua yang paling mulia adalah Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan malaikat yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah, malaikat Jibril, tidak bisa melewati Sidratul Muntaha. Yang bisa melewati adalah Rasul dan sesuatu yang bernisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sendalnya beliau, bajunya beliau, sesuatu yang dipakai oleh beliau. Jadi sesuatu yang bernisbatkan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu menjadi mulia. Alhamdulillah, kita sama-sama membaca Maulid Nabi besar Muhammad, menghadiri majelis ilmu, menghadiri Riyadul Jannah, taman-taman surga, yang mana hari ini kita membuka kitab, yang mana kita belajar ilmu. Rasulullah SAW pernah berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah minhu." Amin. Jadi sesuatu hal yang kita duduk di sini, yang kita kerjakan di tempat ini adalah sesuatu yang bisa menggampangkan kita untuk lebih dekat, untuk lebih gampang memasuki surga Allah. Yang mana surga Allah gak bakal dibuka kecuali sama Sayyidina Muhammad. Kita berta'alluq qawi, kita sering salawat kepada Nabi besar Muhammad, kita bakalan dekat sama Nabi besar Muhammad. Ilmu yang kita ambil dari Sayyidil Habib Syauqi Al-Habsyi kita amalkan. Sesuatu apapun yang kita ambil dari seluruh majelis, kalau bisa kita ambil, kita ingat, kita catat. Ingat salah satu syair menyebutkan, al-ilmu sayyidun wal kitabatu sayyidun gayyid suyuduka bil hibanil wathiqah. Ilmu itu adalah barang buruan. Ini ilmu nih yang kita bakal ambil, ilmu fikih, ilmu sirah, ilmu apapun itu adalah barang buruan. Dan catatan yang kita catat setiap pertemuan itu adalah pengikat dari barang buruan tersebut. Gayyid suyud faedah kita catat. Jadi seluruh apapun yang kita dapatkan faedah tersebut, gayyid suyudan. Ikat kita punya ilmu tersebut biar gak hilang. Sebab ilmu nih kayak gitu nih, ilmu habis majelis ta'lim kita ingat, oh Habib Syauqi kasih ini, para habaib yang lain menjelaskan itu. Pulang dari majelis yang kita duduk ini udah lupa. Apalagi kalau yang syugul, yang ngurusin duit, ingatnya duit mulu kayaknya tuh.
Jadi kita ikat ilmu yang kita dapatnya di majelis kita tulis di atasnya. Ini majelis hari Minggu bersama Al-Habib Syauqi atau bersama Al-Habib yang lain. Ini faedahnya. Jadi ketika kita ingin mengulang lagi apa yang kita tulis, itu bakalan ada di tempat tersebut. Nah, makanya Al-Fakir anjurkan setiap majelis bawa notes, bawa pulpen. Ya, sebab di majelis-majelis yang lain itu ketika kita mendapatkan faedah dan kita dianjurkan untuk thalibul ilm membawa pulpen, siwak dan notes. Jadi setiap apapun faedah yang kita dapatkan itu kita catat, kita gayyid suyudan bil hibal wahidah, dengan ikatan yang sangat sengaja. Sebab ilmu ini mulia dan orang yang mempunyai ilmu tersebut juga mulia. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu ini mulia dan ilmu ini tidak bakalan didapatkan kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita pengen cepat dapat ilmu, syaratnya cuma satu. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, Allah bakalan ngasih ilmu tersebut kepada kita. Al-Fakir dapat cerita, abahnya Syekh Ramdan Al-Buti, Allah yarhamu, itu ketika di masa pembelajaran beliau adalah seseorang yang sangat maaf bodoh, nggak bisa apapun. Sedikit pun ilmu yang diberikan kepada beliau nggak masuk. Terus berjalan. Tetapi beliau tidak malas. Ada majelis di sini, kejar. Ada majelis ustaz di sini ngajar, kejar. Tempat di sini, dimanapun tempatnya, beliau kejar. Setelah itu sampai ketika malam Jumat, ya biasa nih. Nah ini madkur kisah ini disebutkan oleh anak beliau sendiri. Syekh Ramdan Al-Buti. Setiap malam Jumat orang-orang pada free. Biasanya kan anak pondok kan kalau lagi malam Jumat free. Malam Jumat, hari Jumat itu free semua. Mau ngapain juga free. Nah, akan tetapi abahnya Syekh Ramdan Al-Buti enggak melakukan hal seperti itu. Tetap dia bersemangat, dia belajar walaupun malam Jumat. Dia belajar terus sampailah satu saat ketika lagi ustadz tersebut mengajarkan sesuatu hal dan menanyakan sesuatu hal yang ustadz gak tahu, dicana satu-satu sama muridnya. Ada fulan, pertanyaan gak bisa. Ini yang pintar-pintar gak bisa semua. Semuanya gak ada yang bisa. Ketika ditanya oleh abahnya Syekh Ramdan Al-Buti, beliau menjawab sangat bagus sampai guru beliau mengatakan Allah yu'allimah. Mahu ente ta'alam, lakin Allah yu'allimah. Bukan ente yang belajar, akan tetapi Allah yang mengajarkan ente. Sebab apaan? Ketakwaan yang beliau punya menyebabkan Allah sendiri yang memberikan ilmu kepada beliau. Sampai dulu Ane masih ingat, karena Syekh Ramdan Putih di situ disebutkan, Ane masih ingat dulu ketika Ane masih kecil, Ane setiap hari dibisikin sama abah Ane. Apa bisikan tersebut? Wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ini ayat dari ayatul Quran. Setiap hari aku mendengar abahku mengatakan di kupingku ketika kecil, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sebab abahnya tidak mendapatkan ilmu yang sangat mulia sebab abahnya bertakwa, syaddatul qawi, bertakwa kepada Allah, langsung Allah mengajarkan kepada beliau. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita tinggalkan maksiat, seluruh maksiat, maksiatul ain, maksiatul anf, maksiatul badan, semuanya maasi semuanya kita tinggalkan. Allah sendiri yang memberikan ilmu kepada kita. Kalau kita udah punya ilmu, gampang semuanya. Al-Fakir pernah bertemu oleh Al-Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Abdurrahman Segaf, Allah yahfadhuh tawil umur fi afiyah. Pernah duduk bersama beliau dan beliau bilang, "Nih, ente kalau punya ilmu, ente gampang segalanya. Ente kalau punya ilmu, gampang ente ngelihat harim, wah ini bukannya jelek. Bukannya jelek, ane bingung gak bakal dapat harim katanya. Ente kalau dapat punya ilmu, harim yang ngejar-ngejar ente.
Bilang gitu. Kalau orang bisa mempunyai ilmu, harim yang bakalan mengejar-ngejar ente. Anda punya guru, Anda punya guru, Anda terkaget-kaget. Dia bilang gitu, Anda terkaget-kaget. Pas Anda sowan sama guru aneh lihat, ini siapa yang perempuan cakep banget. Kata guru aneh, itu jangan lihat itu harim aneh katanya. Muka guru aneh ya begitu deh pas-pasan katanya. Tapi mempunyai harim sangat cakep. Beliau bilang kayak gitu. Ya, Anda bisa ambil faedah. Jadi ketika orang mempunyai ilmu walaupun sedikit, itu Allah bakalan memuliakan dia dan seluruh apapun yang dia mau bakal Allah berikan kepada dia. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bakalan mengangkat derajat seseorang yang mana dia bertakwa dan yang mana dia mempunyai ilmu, derajat yang sangat tinggi. Sampai Allah bilang wa qur rabbi zidni ilman. Terus wah jauh perjalanannya, Anda mau menuntut ilmu jauh nih, wah misal Al-Busyra di Citayam jauh, misal di Menteng kejauhan. Syuf, Sayyidina Jabir bin Abdullah dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan 1 bulan beliau relakan untuk berjalan 1 bulan untuk belajar kepada guru beliau Abdullah bin Unais, itu masirata syahrin, perjalanan 1 bulan untuk mengambil 1 hadis. Jabir bin Abdullah belajar kepada gurunya dengan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Jadi kita kalau di Hadramaut kita ngelihat masyayikh yang tua-tua yang pada semangat. Jadi kita ngelihat kita wah ini masih muda nih, nggak ngejar 1 ilmu malu. Sebab di situ banyak para masyayikh, para yang sebeh-sebeh itu yang udah udur itu pada datang. Apalagi kalau di Darul Mustafa di tiang depan deh, di tiang depan tuh ada yang duduk 2, pakai bangku duduk 2. Akan tetapi setiap kegiatan yang ada di Darul Mustafa dia ada semua. Dia ada terus, nggak pernah absen. Ramal Fagir Sona Anda lihatin nggak pernah absen, cuma absen sekali doang 2 kali ini. Kita mempunyai girah sebab mereka yang syebeh, yang semangat untuk mengambil ilmu. Sebab ilmu mulia, yang bisa mendapatkan ilmu tersebut bisa menjadi mulia. Semoga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan Allah muliakan sebab ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.